Siap. Nanti saya ke Makassar, saya ketemu kok deh ya. Kita Oke. ngobrol-ngobrol ya. 8686. Mantap ya. Siap. Karena sorry dengan teman-teman yang lain, saya mesti Ya, mundur ya. Ica, Baik, Ya, semua ya. Pak Moporan dia, Oke, Dayeng Joshua Teo, makasih. Ya, Kak Ica bisa dibesarin gambar saya mau ngomong dulu. baik, Karena si Baik. Bang Alif kan sudah nggak ada juga. baik. Mikana kenapa Oke. nggak mau dialog dengan saya ya? Oh, saya Makasih, sebentar Bang Cuma. turun dulu boleh nggak? Mau beli Ayo. makan siang dulu Iya, bentar. Oh, beritakan silakan. Injil. Silakan. Iya, iya. Ya, Ya. oke. Jadi gini, Ica. Bang Cuma, mohon maaf ya. Saya memang tidak mau berdebat sama Bang Cuma yang terhormat ya. Saya mengasihi Bang Cuma Kenapa rupanya, walaupun Dek? sebentar Bang Cuma yang terkasih ya. Jadi Bentar gini, ya, Bang. Oke. saya memang pemberita Injil dan juga sebagai apologet ya. Kalau saya tidak mau debat sama Bang Juma, Karifa, sama Nandar, bukan berarti saya benci ataupun saya takut, tidak ya. Tetapi saya tetap mengasihi. Kalau untuk say hello, berteman, bolehlah ya. Tapi untuk berdebat saya tidak mau, karena saya tahu siapa Bang Juma, siapa Karifa ya. Mereka itu ya penghujat akut. Karena Alkitab juga sudah Kok dibilang mengajarkan menghujat? ya, penghujat akut dan yang sudah menyimpulkan iman Kristen dengan seenak jidatnya ya. Alkitab, Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita untuk memberitakan Injil ya. Tuhan Yesus memberikan kita amanat agung, itu harus kita lakukan, betul, harus kita lakukan. Nah, beritakanlah Injil. Tetapi ingat saudaraku, ada juga Tuhan Yesus menyatakan kalau dia mendengarkan apa yang kamu katakan, puji Tuhan ya. Tetapi kalau dia tidak mendengarkan, kebaskanlah debu dari kakimu. Kalau zaman dulu para rasul itu memberitakan Injil, kalau dia nggak mendengar, mereka pergi. Atau ketika mereka juga dikejar, mereka pergi dari kota ke kota gitu kan, bijaksana, ya berhikmat. Tetapi kalau mereka tidak mau menerima, Makasih, Ukti. ya mereka kebuskan debu dari kaki dan mereka pergi ya. Nah, tapi kalau zaman sekarang kan kita itu berapologet itu atau beritakan Injil itu di medsos ya, karena sekarang kan zaman dunia teknologi. Nah, kalau di zaman dulu itu pergi dari desa ke desa, ke kota, dan kalau mereka tidak diterima, mereka pergi dari situ. Nah, kalau sekarang kita sudah beritahu nih, contohnya ada saudara kita non-Kristen bertanya tentang Alkitab ya, kita sudah jawab, tapi dia masih ngeyel dan juga suka menyimpulkan iman Kristen. Nah, yang seperti itu turunkan saja dari room kita ya. Kalau zaman dulu kebaskan debu dari kaki. Nah, sekarang kita langsung turunkan. Karena apa? Sebenarnya dia itu mau mencari kebenaran atau tidak sudah kelihatan ya. Jadi supaya tidak menyimpulkan iman Kristen lebih jauh, mending diturunkan ya, atau kebaskanlah debu dari kakimu. Sebab Tuhan Yesus sudah mengajarkan, kita sudah memberitahu nih, tapi dia masih ngeyel, dia masih menyimpulkan iman Kristen, turunkan saja. Karena tujuan kita adalah untuk memasyurkan, memuliakan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita buka room itu, masyurkanlah, muliakanlah Tuhan Yesus. Bagi siapapun yang bertanya, silakan naik ya. Kalau di room saya itu naik siapapun dia bertanya ya. Tetapi kalau saya sudah melihat orang ini sering naik bertanya tapi hanya untuk menjatuhkan, saya tidak mau naikin dia lagi karena saya sudah tahu. Karena di room saya itu untuk memberitakan Injil dan untuk memasyurkan nama Tuhan Yesus. Dan gini teman-teman, ingat ya, Tuhan Yesus juga menyatakan ya, perumpamaan ya, jangan berikan mutiara kepada babi. Ingat saudaraku, babi itu B2, dia dikasih mutiara itu akan diinjak-injak saudaraku. Tapi kalau dikasih sampah atau dedak itu dimakan. Nah, artinya non-Kristen yang masih ngeyel menghujat Tuhan Yesus, artinya dia bukan B2 ya, tapi pemikirannya itu kayak B2 gitu. Kita kasih mutiara apa? Karena Yesus itu mutiara yang indah ya, mutiara yang tak ternilai, di mana kasih karunia keselamatan memang hanya dalam Tuhan Yesus. Nah, kalau mereka kita sudah kasih mutiara masih ngeyel, masih menghujat Tuhan Yesus, artinya tidak perlu lagi dikasih tahu ke mereka, turunkan saja di roomnya ya, dari room kita. Justru kalau kita masih naikin penghujat di room kita ya, dia walaupun memang dalam alih-alih untuk berdiskusi ya, tapi dia menyimpulkan iman Kristen. Ingat saudaraku, berarti kamu mendukung ya dia menghujat Tuhan Yesus. Berarti kamu mendukung dia menginjak-injak Tuhan Yesus di room kamu sendiri. Nah, seperti itu saudaraku. Jadi Gantian supaya apa? kita berhikmat ya. Bentar, Bang Ju. Ya, Ica kamu itu sangat dikasihi Tuhan Yesus. Saya tahu tujuan kamu untuk memuliakan, memasukkan Tuhan Yesus, tapi ingat juga Ica yang cantik, firman Tuhan, jangan memberikan mutiara kepada B2 ya, karena
apapun yang kamu sampaikan, tujuan mereka itu bukan untuk mencari kebenaran, tapi tujuan mereka itu untuk menjatuhkan Kita sudah Tuhan dianggap Yesus, B2 ini sama untuk Mikana. Allahu untuk menghujat Akbar. Tuhan Yesus ya. Karena Bang Juma ini dia menuduh Tuhan Yesus pencuri keledai, dia menafsir Alkitab kita dengan bisa seenak-jidatnya, buktikan loh itu. ya. Bentar, Nggak Bang perlu Juma, Bang nggak Juma, perlu bentar. saya berbantah-bantahan dengan Juma. Jadi Kak Ica yang cantik, kalau kita kan orang Kristen nih sudah kasih saran ya sama Ica ya. Kalau saya sih lembut mengasih tahunya, saya yakin dan percaya Ica itu luar biasa ya, jadi laskar Kristus yang biasa ya, yang luar biasa. Kalau orang Kristen yang lain mungkin mereka langsung marah, Ica itu gini men. Itu karena dia sayang sama kamu dek, gitu ya. Karena orang-orang si Juma ini, kamu kan masih baru, kita udah lebih setahun di media sosial ini, kita Tunjukkan sudah tahu orang ini hujatannya, terus kita bahwa bahas. mereka ini Gitu. menghujat Akid. Bentar. Seperti si Kak Rifa itu hampir menyamakan Yesus dengan kotoran, penyembah kuluk lah kita ya, penyembah bangkai ya. Padahal Yesus itu mati dan bangkit gitu ya kan. Jadi penyembah mayat berkolor dan lain sebagainya ya. Ya penyembah tiang ini, tiang jemuran dan sebagainya. Jadi Ica yang cantik ya, saya cuma menyarankan kalau kita naikin penghujat di room kita ya, berarti kita Barusan dia yang mendukung dia menghujat loh. Tuhan Yesus, Ngatain ya. kita babi. Lah ya Bentar, Bang. ampun. Jadi itu di dalam Alkitab itu perumpamaan ya, itu perumpamaan. Terus kamu Dimana- umpamakan saya babi gitu. Oke, Ica mohon maaf, mungkin yang kayak si Juma lebih mending turunkan saja Ica gitu. Kan mulai Daripada ketakutan. dia yang bikin Kamu trending disaksikan di kamu, gitu. ribuan manusia kau sebut babi, orang muslim mayoritas kau sebut babi loh. Iya, Bentar dulu, Oke. Bang. Usah framing, Suma, nggak usah framing di sini. Ya udah, saya turunkan Bang Juma sama Iya. Bang Mozart ya. Baik, biar supaya diskusinya lebih aman ya. iya dek. Bang Apa Juma, Ica? saya minta Di si maaf Juma ya, Bang itu Juma, nggak ya. usah dinaikin di room kita gitu. Dia itu memang penghujat akut. Tapi sih ya selama ini Bang Zuma sih di room saya itu dia nggak berbuat. Iya di room dan kamu, tapi di room yang lain dia menghujat Tuhan Yesus. Makanya di sini saya juga konsisten. Ya namanya saya kan udah saya bilang siapapun yang respect sama saya pasti respect ke mereka. Nah karena saya melihat Bang Zuma dan Bang Alif respect sama saya, mereka menghargai saya di sini tuan rumah. Jadi saya berpikir Ya, Mikana kau nyebut kami perdebatan- babi ya. Kamu pakai jilbab itu kenapa? Yesus saja telanjang, kenapa kamu pakai jilbab? Nah itu Contoh dari mana? Ica, mohon maaf Ica Kan? Kamu cuma mau kamu nipu-nipu yang Islam masih awam. kan? Kau cuma mau nipu yang awam, Mikana. Bang Kamu Zuma, pakai jilbab Bang itu apa Zuma. tujuanmu coba? Tujuanmu pakai jilbab apa? sebelum agamamu Ya, lahir Bang Mozart, Kamu sebelum mau itu menipu memakai mayoritas, jilbab. Sebelum ngerti? agamamu lahir, Kristen Ah. sudah lebih dulu memakai jilbab. Di mana dan Kristen kerudung. pakai jilbab? Ya, Sorry Bang Zuma, saya minta maaf. Saya minta maaf sekali. Bang Mozart, saya minta maaf biar supaya kondusif kita punya ini. Saya minta maaf Bang Zuma ya. Kita nunggu Bang Alif aja ya. Kita nunggu Bang Alif supaya lebih santun kita punya. iya. Jadi Ica itu mereka itu saya kasih tahu sama kamu cantik. Mereka itu bilang Yesus telanjang. Saya kan tadi berikan perumpamaan ya. Jangan memberikan mutiara kepada B2 itu kata Alkitab. Karena itu memang perumpamaan di mana B2 itu pikirannya nggak ada. Kita kasih mutiara itu dijak-injak loh di kandangnya. Nah, Yesus Kristus itu mutiara yang indah, yang tak ternilai harganya. Kamu kasih mutiara yang indah kepada penghujat akut, dia malah menginjak-injak Tuhan Yesus, malah menghujat Tuhan Yesus itu. Yesus dikatakan penjahat, Yesus dikatakan telanjang ya. Memang betul dulu Yesus itu disalib itu begitu hina, tetapi dia bangkit, dia mematahkan kutuk kematian kekal. Tetapi Yesus tidak benar-benar telanjang ya. Tapi jangan, itu namanya sudah menghujat, merendahkan ya. Saya tidak bilang, saya mana bilang tadi orang muslim itu mayoritas semua biduan, nggak ada saya bilang gitu. Justru dia memframing saya loh. Saya itu kan hanya berikan perumpamaan bahwa kita tidak boleh ya menaikkan penghujat di room kita. Karena selama ini mereka itu menghujat Tuhan Yesus habis-habisan ya. Kadang saya sampai berdoa menangis buat orang ini gitu. Begitu luar biasanya mereka menghujat Tuhan Yesus. Yesus dikatakan kotoran ya. Ya, ketika kita bilang Tuhan Yesus itu Tuhan yang sangat luar biasa, kemudian mereka bilang, oh kalau Yesus mau datang sebagai kotoran bisa nggak loh? Kenapa harus langsung ke kotoran, saudaraku? Itu sangat menghujat sekali, saudaraku ya. Dimana Yesus dituduh menikah, poligami, cipok-cipokan sama Maryam ya. Tuhan Yesus itu katanya dia kotorannya disembah nggak? Itu kulupnya waktu disunat itu kalian sembah nggak? Itu firman nggak? Itu luar biasa loh penghujatannya itu loh.
Yesus dituduh pencuri keledai, padahal di situ tidak ada mencuri. Nah, seperti itu saudaraku. Jadi supaya kita menjawab pertanyaan orang kayak si Alif kan, dia bertanya enggak ada untuk ini. Kalau di room lain mereka tuh menghujat Tuhan Yesus. Bang Juma aja nggak tahu, katanya dia seorang pendebat gurunda. Masa dia nggak tahu sebelum agamanya lahir, Kristen sudah lebih dulu memakai kerudung dan jilbab. Bahkan dalam Alkitab kita disuruh memakai kerudung. Saya memakai kerudung karena Tuhan Yesusku mengajari, yaitu di 1 Korintus 11. Cek. Loh, Bang Juma kemana ini? Ini kan kita 1 lawan 1 Bang, ya, biar supaya tidak ada ini Bang, nggak enak ya. Karena kan Bang Kak Mikana udah nungguin Abang. Nah, kita menghargai Kak Mikana juga gitu, karena Kak Mikana sudah nunggu Abang sholat. Gak apa-apa ya Bang ya? Enggak. Iya, maksudnya Bang Jumanya kemana? Aduh, saya baru selesai, sorry. Iya, Bang Jumanya kemana? Kalau misalkan Bang Juma naik, berarti 2 lawan 1. Gak konsisten nanti Bang. Begini Kak Ica, saya tetap konsisten ya. Saya tidak mau berdebat dengan orang yang bernama Juma, Rifa, Nandar. Baik, kita iniin Bang. Bentar, aku tanya. Itu ada taping, Bang Juma diturunin? Iya, karena kan 2 lawan 1 nggak konsisten. Tadinya kan ada 2 Bang Mozart juga, cuman terjadi kericuhan yang bikin nanti takutnya kita awalnya ini seperti apa nih gitu. Nah, supaya tidak ada kericuhan Bang, nanti kalau misalkan sudah kelar kita sesi ini baru kita naikin lagi gitu Bang. Kita kelarin dulu ini aja Bang. Aduh, kalau Bang Juma diturunin, ya tidak menghargai juga dong kalau gitu sama guru saya juga. Begini Beliau Kak, juga. kalau mereka tidak mau naik silakan, nggak apa-apa. Kita fokus aja tetap membicarakan Alkitab gitu. Oke, Nggak apa-apa. gini aja. Oke, baik. Hari ini kita akhiri aja ya. Ini hari. Jadi saya mau daripada kita ada berdebat yang gimana, dua-dua kita turunin karena takutnya nanti terjadi perdebatan yang tidak baik gitu. Nah, kalau saya Oke, tidak mau gini, ada. Mbak Ika, Iya. maaf gini. Kalau kita mau menyimpulkan tentang hujat, maka sebenarnya kawan-kawan Kristen sendiri ya, saya tadi contoh begitu sangat menjadikan contoh seorang Ki Ahmad itu sebagai debater yang hebat dalam pandangan Kristen. Itu padahal saya berkali-kali bilang dia itu penghujat, pemelintir ayat. Bisa kami buktikan. Makanya dalam ranah diskusi, bagaimana kita memahami begitu? Toh kawan-kawan apa malah menilai si Ki Ahmad itu? Dia menjadi panutan, jadi contoh dalam berdiskusi, dalam berdebat. Nah, makanya kalau memang ngomongin tentang penghujat itu, malah saya lebih, kalau dia dikasih ruang begini, dia dalam berdiskusi, dalam berdebat ya sama kawan-kawan Kristen di sini gitu. Padahal dia itu memang benar-benar penghujat sejati, ya saya juga mohon maaf, tidak respect juga gitu. Karena Bang Juma selama berdiskusi, setiap lawan diskusi, beliau santun, tidak ada hujatan, dan kawan-kawan kami juga ketika dia menghujat, ada yang memang dia ketika dihujat, dia lawan kayak gitu. Nah, tipikal serangannya itu memang berbeda-beda, tetapi tidak ada yang Muslim itu langsung menghujat atau dia menghujat, itu tidak ada. Itu saya katakan tidak ada, ya. Kalau memang demikian, ya tadi katanya Bang Juma diturunkan atau ya, sementara kami juga menghormati beliau, ya saya juga mungkin ini yang kedua kali juga bilang bahwa mohon maaf saya kurang respect. Kalau memang mau berkata adil, adil lah, ayo kita adil ya. Saya izin pamit, mohon turun, ya tetap saya menjaga hubungan bersama kita. Ayo kita berusaha saling mengenal ajaran kita tanpa kita bohongi sesuai dengan tertulis di kitab kita. Itu sebenarnya kuncinya ya. Kita imani sesuai dengan tertulis, kita ikuti, ayo kita ikuti kan gitu ya. Ketika memelintir itu sudah lain cerita ya. Tadi juga Mbak Mikana saya izin pamit. Ketika tadi bahwa Burita Wahyu sebagai ukuran untuk data, maka saya juga tadi tampilkan data dari Ibu Burita Wahyu. Tapi kalau memang Mbak Mikana membantah, ya itu silakan saya kembali kepada Anda ya. Kalau mau dipaksakan berbeda, ketika Burita Wahyu bukan Tuhan, toh Anda juga bukan Tuhan. Itu punya takaran masing-masing melalui pelajaran akademis ya.
Saya izin mundur, terima kasih, selamat siang. Saya pamit. Terima kasih Iya. Bang Alif. Maaf ya kalau misalkan saya ini ya. Oke, baik. Ya teman-teman, tadi si Bang Alif bilang Rita Wahyu bukan Tuhan, betul sekali. Saya juga bukan Tuhan, tapi ingat, saya berdasarkan Alkitab. Karena Alkitab sudah jelas menuliskannya, siapapun yang menceritakan atau memberitakan kepadamu Yesus yang lain, ya Yesus yang lain itu tidak disalib, itu kata Alkitab, bukan kata saya, terkutuklah dia. Jadi Tuhan Yesus itu jangan disama-samakan dengan yang ada tertulis di kitab manapun. Yang kita percaya adalah Alkitab. Itu sudah nggak bisa diganggu gugat. Seperti itu saudaraku ya. Oke, baik. Ya, bagaimana Ica? Iya. Bingung juga saya. Iya, jadi karena kamu masih baru ya. Karena kita yang sudah lama ya, saya sudah setahun lebih sebagai apologet. Memang apologet senior nggak ada yang mau berdebat dengan orang-orang itu, karena Iya, percuma. soalnya ya susah sih dibilangnya, karena kan memang sih sebagai host itu enak nggak enak, ternyata begitu perdebatan ini enak nggak enaknya saya pengen netral, tetapi ya saya melihat banyak masukan dari agama juga, tetapi kalau misalkan saya nggak netral, nanti saya ya serba salah lah, kayaknya udah deh gitu. Begini Kayaknya Ica, stop kita aja toleransi gitu, saya udah. toleransi harus, tapi jangan kebablasan. Seperti tadi kamu bilang dia menghargai kamu, dia itu nggak menghargai kamu. Dia bilang Yesus telanjang, langsung bilang Yesus telanjang. Padahal saya tadi menceritakan yang dalam Alkitab bahwa kita model-model penginjilan itu seperti apa. Saya kan menjelaskan tentang dalam kitab bahwa ketika Injil yang kita beritakan tidak diterima, kebaskanlah debu dari kakimu. Karena Tuhan Yesus mengajarkan jangan berikan mutiara kepada babi dan anjing. Saya kan tidak mengatakan dia babi dan anjing. Saya tidak mengatakan siapa-siapa, saya hanya membacakan di dalam Alkitab bahwa memang yaitu perumpamaan. Orang yang berpikiran tidak tahu apa-apa, kita berikan mutiara pun itu akan injak-injak, sama seperti B2. Kamu kasih aja mutiara ke kandangnya itu diinjak-injak sama dia. Tapi kasih aja sampah atau dedak, pasti dimakan ya. Itu perumpamaan dalam Alkitab yang saya harus kasih tahu sama Ica. Dia langsung bilang tadi Yesus telanjang, ya. Apakah itu tidak menyakiti hatimu cantik? Saya mendengarnya itu berdesir bulu hatiku tersayat gitu kan. Yesus langsung dibilang dihina begitu. Nah, yang orang-orang seperti itu mereka perlu kita kasihi, tapi bukan berarti dinaikin, karena mereka itu cuma cari Tadi itu, jujur sih saya cari nggak konten. dengar, Kak. Loh, Saya kamu, jujur sih dia nggak bilang dengar. Yesus telanjang, Nggak dia bilang gitu Saya jelas-jelas nggak- tadi. Saya cuma dengarnya kenapa kamu karena mungkin saya tadi lagi sibuk ya. Nah, saya dengarnya kenapa dia berstatement kenapa kamu berhijab, satu, kedua kenapa kamu mengatakan kami itu sih cuman yang saya dengar tadi. Saya Tadi dia bilang ada saya bisa ini kan, kamu nanti dengar di channel saya ya, Mikana 1609, kamu dengar balik dia bilang Yesus telanjang ya, Yesusmu itu Oke, telanjang. Jadi itu begini Ica ya, kita mengasihi mereka sebagai kita diajarkan untuk mengasihi, tapi ketika dia menghujat Tuhan Yesus, jangan berikan panggung deh untuk orang penghujat. Mereka itu mau cari panggung untuk konten di YouTube supaya rame penontonnya. Jadi hormatilah Tuhan Yesus yang cantik ya. Karena kalau kita naikin penghujat di room kita, artinya kita mendukung dia menghujat Tuhan Yesus. Seperti tadi dia bilang Yesus telanjang ya. Baik. Nah, Oke, seperti baik itu. Kakak Mikaya. Terima kasih Kakak Mikalia, Mikana buat waktunya ya di siang hari ini. Terima kasih, kayaknya saya juga berpikir lagi untuk seperti ini ya, karena jujur saya cuman hanya niat netral ya. Pertama, kedua, kalau misalkan disangkut-sangkutin agama, mendingan saya nggak usah bikin room ini deh gitu. Kayaknya ya sih bukan ini saya, bukan porsi saya di sini, karena ya satu agama saya juga
saya pengen saya punya agama Kristen, kalau misalkan kedua saya harus netral gitu. Nah kayak tadi kan saya bilang Bang Juma jangan, iya kata dia, makanya dia mute sendiri. Nah tetapi ada mungkin dianya tersinggung juga ya, tapi ya seperti itulah yang saya tangkap ya Kak Kikal ya, karena di sini saya netral gitu. Nah tetapi kalau misalkan ini memang mau dipakai room kesaksian lagi untuk room Kristen, ya pakai room Kristen aja gitu. Itu aja sih. Iya begitu Cantik. Jadi gini, kamu bisa buka room kok untuk tanya jawab Alkitab. Kita selalu buka room seperti itu. Nggak usah takut ya. Bikin aja room Nggak takut sih, Kak. kesaksian. Yang maksudnya kalau ada pun orang Kristen, itu saya ya karena saya mengasihimu ya Cantik ya, saya bilang terus terang jangan naikin penghujat. Kalau yang lain Kristen itu kan karena dia sayang sama kamu, dia sayang sama Tuhan Yesus, karena mereka sedih mendengarkan Tuhan Yesus dihujat gitu, Yesus dikatakan telanjang. Itu belum kamu dengar lagi ya, Yesus dituduh poligami, cipu-cipuan sama Maria. Loh itu luar biasa loh, penghujatan paling keji, di mana di dalam Alkitab tidak ada kita temukan Yesus itu telanjang ya, sampai telanjang bulat gitu ya. Terus itu kan Yesus itu kan jubahnya diambil ya, tapi kan masih memakai baju dalaman gitu kan, istilahnya penutup dalaman gitu. Tapi kalau sampai Yesusmu itu telanjang gitu kan, itu merendahkan Tuhan Yesus loh. Sementara saya tidak ada sebut merek dari tadi, saya membicarakan Alkitab, tapi dia sudah langsung bilang Yesus telanjang. Saya belum ada ngomong apa-apa. Jadi seperti itu Cantik ya, kita semua orang Kristen mengasihimu Cantik, supaya waspada Cantik. Baik, terima ngerti Kak. Oke, terima kasih Kakak Mikana buat waktunya. Tuhan memberkati. Shalom. Ya, shalom. Tuhan memberkati kita semua ya. Iya. Oke, yang di YouTube juga ya, sampai di sini dulu saudaraku ya. Saya mau udahan dulu ya. Terus dukung ya, doakan Ica karena dia sangat mengasihi Tuhan Yesus, ingin menjadi berkat buat orang lain ya. Mohon dimaklumi saudara-saudaraku, Ica masih baru ya. Oke, kita saling support, saling mengasihi ya. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Ica Cantik ya. Terima kasih kami Kana. Selamat siang. Penting sangkal dirimu, iya. Bang Juma naik ya. Maaf ya Bang ya, nggak apa-apa ya. Bang Juma sorry ya, minta maaf ya, aku turunin tadi ya. Aku minta maaf ya, sorry ya. Assalamualaikum Gurunda. Assalamualaikum Kak Ica yang paling cantik. Sorry ya. Mbak Ica, mungkin saya ke sebelah dulu, terlanjur udah dipanggil. Nanti insya Allah habis itu saya gabung lagi ya. Ya udah. Oke ya. Sorry oke, ya. makasih ya. Jangan Ya, takut nggak apa-apa. Enggak dong. Oke, makasih ya. Bentar ya. Nanti ada Dinda Nathan di sini. Saya Ya, sebelah ya. dulu terlanjur iya kan tadi. Ya, assalamualaikum. Siap.